disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lepas dari perbuatan yang tidak baik, itu ya 5 orang itu. Nah, kalau keturunannya itu tidak maksum. Jadi keturunannya itu ya zuriyahnya dari ahlul bait ini ya bukan termasuk orang yang disucikan. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Tadi di kolom komentar ada yang mengatakan suruh belajar lagi tentang makna ahlul bait. Kan di video sebelumnya itu menjelaskan tentang makna ahlul bait sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Bayan Az-Zahabi fima yata'allaku bidurriyatin Nabi. Nah, ini saya coba buka di kitab namanya Asy-Syajaratul Hasyimiyah li Ahlil Aba wa Bana'i Khairil Bariyah. Ini kitab ini secara spesifik memang menjelaskan tentang keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Husain, khususnya dari Musa Al-Kazim. Ini kitab ini. Di kitab ini juga nyinggung masalah keturunan Muhammad Al-Mahdi. Jadi kitab ini. Dan karangan ini adalah karangan daripada Dr. Abdul Hamid Al-Kandah As-Sayyadi Ar-Rifai Hafidhur Rifai Naqibis Sadatil Ashraf. Maksudnya itu ini adalah pengarangnya adalah Dr. Abdul Hamid Kandah As-Sayyadi, cicit daripada Naqib Ashraf Mesir saat itu, yakni Sayyid Asy-Syarif Husin Ar-Rifai yang mentahqiq kitab Bahrul Ansab pada abad ke-13 ya. Nah, setelah saya buka, saya menemukan tentang apa yang disebutkan tadi sebagaimana yang disebutkan di video saya sebelumnya. Di sini menjelaskan tentang ada menurut As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti itu mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 14 ayat khusus yang menceritakan tentang Ahlul Bait. Jadi ada 14 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Ahlul Bait, dan beliau pengarang kitab ini berusaha untuk memperinci satu persatu menjelaskan tentang ayat-ayat itu. Ayat pertama yang disebut pertama kali oleh Dr. Abdul Hamid Kandah ini adalah tentang ayat tathhir, teman-teman. Ayat tathhir itu sebagaimana yang kita tahu, yakni innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Nah, di sini ayat tathhir ini banyak beda-beda pendapat mengenai artinya. Yang maksudnya itu disucikan dari apa maksudnya. Nah, di sini dijelaskan menurut Al-Imam At-Tabari, ayat tathhir itu adalah Allah menghilangkan sifat-sifat keburukan wal fahsya dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik gitu ya. Dan kalau menurut Imam Al-Qatadah, Allah menghilangkan dari mereka as-su'a, keburukan-keburukan, sifat-sifat jelek. Wa khassahum bi rahmatin minhu, dan Allah khususkan kepada ahlul bait itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang makna ayat tathhir menurut beberapa ulama. Nah, ayat ini turun di mana saat itu Rasulullah Muhammad SAW ada di rumahnya Ummu Salamah, istri Nabi. Jadi ketika ayat ini turun, Rasulullah itu fa'akhadha fadral kisai faghattahum bihi
thumma akhraja yadahu fa alwa biha ila sama thumma qala Allahumma haula'i ahlu baiti wa khassati fadhab anhumur rijsa wa tahhirhum tathhira. Fadhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathhira. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya Ummu Salamah. Lalu Siti Fatimah datang. Rasulullah ketika tahu Siti Fatimah datang, Rasulullah bilang kepada Siti Fatimah, panggil suamimu dan kedua anakmu. Lalu Sayyidina Ali, Hasan, Husin, jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin masuk ke rumah, lalu duduk ikut makanlah bersama Rasulullah SAW. Dan di bawah mereka itu ada kisah itu semacam selendang Khaybari, selendang dari Khaybar gitu. Lalu turunlah ayat innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tathhira. Akhirnya selendang itu diambil diselendangkan kepada mereka, kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan juga Sayyidatina Fatimah. Lalu Rasulullah berdoa memanjangkan tangannya ke atas begini, ke atas langit, lalu berdoa Allahumma haula'i ahlu baiti haula'i ahli baiti, ya Allah, wahai Allah, mereka adalah ahli baitku gitu. Fa'adhib arhumur rijsa wa tahhirhum tathhira. Itu kata Rasulullah doanya. Dan ini hadis dari Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah tahu ayat ini turun ya, lalu Ummu Salamah berkata begini, wa ana mahum ya Rasulullah, aku juga bersama mereka wahai Rasul. Artinya aku juga ahlul baitmu wahai Rasul. Tapi kata Rasulullah, qala innaki ala khair, kamu adalah orang yang baik. Kalau di kitab yang sebelumnya itu Al-Bayan Al-Bayanud Dhahabi fima yata'allaqu bi dzurriyyatin Nabi, itu adalah dikatakan anti ala makanaki wa anti ala khair, begitu. Ala makanaki wa anti ala khair. Itu kamu sesuai kedudukanmu dan kamu adalah orang yang baik, itu kata Rasulullah. Tapi sedikit redaksi beda dengan kitab ini teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana tentang mengenai saya harus belajar mengenai ahlul bait itu? Ternyata di kitab ini itu waqad ajma'a alaihi ahlut tafsir mithlu Fakhruddin Ar-Razi wa Ibnu Katsir waqad rawahu an 12 sahabiyan wa min 21 tariqan was-sihah sittah yakubu sittam saja kulluha tanussu ala anna ahlal baiti humul khamsatu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aliyun wa fatimatu wal hasanu wal husainu wa humul ladzi dzakarahumullahu fi ayatit tathhir. Jadi para ahli tafsir seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seperti Ibnu Katsir itu sepakat gitu. Ijma para ahli tafsir, dan beliau menyebutkan dua, yaitu Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi sama Ibnu Katsir. Sepakat bahwasannya dari 12 sahabat yang menceritakan hadis ini, dari 21 thariqah atau matan mungkin ya, matan yang dijelaskan dalam beberapa kitab dan yang menjelaskan tentang hadis ini, dan juga dalam kutubus sittah itu nasnya adalah menjelaskan ahlul bait itu 5 saja. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah, terus
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. 5 ya. Sayyidina Muhammad, Rasulullah SAW, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Iya. Yang 5 ini yang ahlul bait gitu. Makanya di Nusantara itu kan ada li khamsatun utfi biha harral wabail fatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Itu 5 gitu. Jadi yang menjadi wiritannya orang Nusantara mulai dulu itu ya ketika untuk mencegah wabah, ketika untuk menolak wabah, magar diri, magar rumah, yaitu 5 itu yang dibaca. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Jadi ahlul bait Nabi yang masuk ayat tathhir, ahlul bait Nabi yang masuk ayat tathhir itu ya cuman Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lepas dari perbuatan yang tidak baik itu ya 5 orang itu. Nah, kalau keturunannya itu tidak maksum. Jadi keturunannya itu ya zuriyahnya dari ahlul bait ini ya bukan termasuk orang yang disucikan. Makanya dalam kitab Faidul Qadir itu dijelaskan ahlul bait yang 5 itu tidak akan masuk neraka karena mereka adalah manusia suci. Kalau keturunan dari keduanya, yakni keturunan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, haram al-khulud finnar. Haram muharramun anil khulud finnar. Haram selamanya berada di neraka. Artinya bagaimana? Tidak suci. Artinya mereka tidak suci. Jadi yang jelas ahlul bait yang disucikan itu cuma 5. Jadi kalau sekarang ada orang yang meyakini zuriat Nabi itu adalah manusia suci, yaitu sepertinya sama seperti orang Syiah. Dan kalau zuriat Nabi sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Bayan Az-Zahabi fima yata'allaqu bi dzurriyyatin Nabi. Jadi seperti Sayyidina Bani Hashim bin Abdul Muttalib dan zuriat Nabi itu masuk sebagai ahlul bait dalam masalah fadilatid du'a wa bab masalah zakat itu saja. Tapi kalau masalah tathhir enggak masuk karena yang jelas setan nas sore cuma 5 orang itu aja. Demikian teman-teman, kelebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.